Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana Mbak Intan kabarnya? Iya Pak, saya baik hari ini. Alhamdulillah. Eh, ini betul dengan Mbak Intan yang WA saya tadi malam ya? Iya Pak, betul saya Intan. Eh, Mbak Intan, ini tadi barusan dari mana? Saya tadi dari ini Pak, dari sekolah dan sekarang udah pulang. Oh, Iya, saya minta izin sama guru saya biar lebih awal pulangnya, begitu. biar diizinkan gitu. Baik. Em, Mbak Intan ini udah tahu nama Bapak atau belum sebelumnya? Saya sudah tahu sih Pak, tapi cuma nama panggilannya aja, yaitu Pak Bima. Oke, mungkin Bapak akan memperkenalkan diri dulu ya Mbak Intan. Iya Pak. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Aliansyah Bima Alvaro, bisa dipanggil Pak Bima. Oke. Iya Pak Bima. Oke. Sebelumnya Mbak Intan sudah pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya Pak ya, belum sih Pak, ini pertama kalinya, tapi pernah kayaknya sekali Pak. Oke. Mungkin Mbak Intan mau ada acara atau tidak? Kira-kira. Iya Pak, habis ini saya mau ada acara keluarga. Oke. Mbak Intan, mungkin kita melakukan sesi konseling ini selama 25 menit. Apakah cukup Mbak Intan? Insya Allah cukup Pak. Oke. Kan mengingat juga saya ada acara keluarga. Baik. Mungkin Mbak Intan bisa memulai sesi konseling ini. Baik Pak, sebenarnya akhir-akhir ini tuh saya lebih jadi orang yang introvert ya Pak ya. Iya. Kayak terlalu diam, tapi sebenarnya kalau di lingkungan keluarga enggak sih Pak, kayak biasa aja gitu. Tapi ini tuh lebih pada kegiatan saya di sekolah Pak. Nah itu tuh kayak membuat saya tuh terganggu gitu Pak. Saya tuh merasa nggak nyaman, merasa kayak kok kayak gini sih, kayak gitu. Oke. Gitu sih Pak. Apakah pada saat di sekolah ini Mbak Intan berarti tetap merasa introvert ya? Iya Pak, hal ini tuh cuman pas pada saat saya sekolah aja, tapi kalau di keluarga saya biasa aja sih Pak. Oke. Pada Oke. Mbak Intan merasa diri Mbak Intan ini introvert, betul? Iya Pak, betul. Tapi itu kejadiannya pas cuman di sekolah aja Pak. Kayak di rumah tuh kayak biasa aja gitu. Sama keluarga juga biasa aja. Mbak Intan ini punya teman dekat apa enggak? Kalau di sekolah ya Pak ya. Ya. Ini di sekolah apa di sekitar rumah Pak? Di sekolah. Kalau di sekolah saya punya sih Pak teman dekat 3 orang Pak. Apakah Mbak Intan sama temannya Mbak Intan yang 3 ini tetap merasa introvert atau? Kalau saya sama teman saya yang 3 ini itu karena mungkin udah merasa saudara ya Pak ya. Jadi kayak enjoy aja gitu. Tapi pas saya itu situasinya tuh di dalam ini Pak, di dalam kelas gitu. Kalau misalnya itu kan kalau biasanya kan kalau teman dekat itu ya udah pas istirahat aja gitu ketemunya. Tapi kalau semisalnya kayak dimasuk lagi gitu lingkungan kelas lagi, itu tuh kayak merasa
kurang nyaman aja gitu Pak. Apakah teman Mbak Intan ini tidak satu kelas dengan Mbak Intan? Iya Pak, betul, teman saya ini nggak satu kelas sama saya. Kalau teman yang satu kelas mungkin teman dekat, apakah ada Mbak Intan? Teman dekat satu kelas ada sih Pak, tapi satu orang. Itu kita nggak satu duduk, Berarti beda duduknya Pak. berjauhan. Iya betul Pak. Apa yang membuat Mbak Intan ini merasa diri Mbak Intan ini introvert? Jadi sebenarnya tuh kalau kemarin baru-baru ini sih Pak. Sebenarnya kalau kemarin baru-baru ini introvert ini tuh kayak bukan introvert ya Pak ya, kayak lebih memilih buat diam aja gitu. Ya karena kemarin itu sebenarnya saya memang lagi ada problem Pak sama teman saya gitu, teman sekolah saya. Jadi kayak saya kurang nyaman aja gitu berada di dalam satu kelas begitu Pak. Mbak Intan pada saat introvert ini, apa Mbak Intan pernah bercerita ke keluarga Mbak Intan? Apa Mbak Intan memendam sendiri? eh Pada saat ada problem ya Pak ya. Kalau ada problem tuh saya masih kayak gimana ya Pak. Kadang saya cerita, kadang juga enggak. Tapi pas situasi yang kemarin ini saya cerita, tapi cuman ceritanya tuh saya kayak singkat gitu. Sekilas. Tapi itu pun saya cerita sama kakak saya gitu. Saya jarang cerita sama orang tua saya Pak. Oke. Bagaimana tanggapan kakak Mbak Intan pada saat Mbak Intan bercerita tentang permasalahan Mbak Intan itu? Dari kakak saya sih pastinya kayak ngasih ini ya Pak ya. Terus apa yang kamu lakukan kayak gitu? Apa yang kamu lakuin kayak gitu? eh Kayak saya tuh kemarin tuh sempat sih Pak disuruh kayak ya udah bilang sama orangnya kayak gitu. Terus kan saya tuh memang agak sedikit penakut ya Pak ya kalau ngelawan orang. Jadinya kayak saya tuh ya udahlah gitu. Lebih tak biarin aja. Berarti selain introvert, Mbak Intan ini merasa Mbak Intan ini introvert dan agak takut. Betul Mbak Intan? Iya Pak. Tapi sebenarnya konteks takutnya ini tuh kayak ini ya Pak, kayak nyari masalah sama orang gitu Pak. Kalau saya kayak misalnya saya punya masalah sama orang gitu, ya udah saya lebih baik diem gitu. Mungkin karena kemarin juga karena saya ada problem ya Pak sama teman saya itu, jadi saya lebih diem aja gitu daripada harus nyari masalah lagi. Tapi sebenarnya saya nggak ada sih Pak keinginan untuk mencari masalah lagi. Kayak ya udah gitu. Apakah teman Mbak Intan ini tahu tentang permasalahan ini? Teman dekat saya Pak. Iya betul. Kalau teman dekat saya pasti saya ceritain Pak, kan karena teman dekat saya kan tahu juga siapa yang kemarin sempat ada problem sama saya gitu. Pasti saya selalu meminta masukan, terus meminta menurut kamu dia tuh kayak gimana kayak gitu. Saya juga bertanya gitu pandangan teman saya ke dia tuh kayak gimana, dan oh ya udah gitu. Jadi saya kayak oh oke gitu. Jadinya oke aja saya Pak. Tapi ini Pak, saya tuh akhirnya yang membuat keganggu tuh karena saya tuh terlalu diam Pak di kelas gitu. Akhirnya hal itu tuh kayak mempengaruhi aktivitas di kelas saya Pak, terutama dalam berdiskusi sama guru gitu.
Mbak Intan kan mempunyai permasalahan dengan teman Mbak Intan. Apakah Mbak Intan eh, pernah kayak curhat gitu ke guru wali kelas Mbak Intan? Enggak sih Pak, soalnya saya kayak udah Ya udahlah gitu. saya udah enggak, saya memang nggak pernah cerita Pak sama guru saya Pak. Soalnya menurut saya tuh kayak ya udah, pasti kayak guru tuh kayak menurut saya tuh kayak bilang ya udahlah kayak gitu. Jadi saya tuh males aja mau cerita sama guru saya gitu. Wali kelas Mbak Intan ini, menurut Mbak Intan ini adil nggak sih sama semua muridnya atau pilih-pilih? Kalau menurut saya sih pilih-pilih Pak ya gitu. Soalnya kayak menurut saya tuh kayak kurang adil aja gitu Pak tindakannya terhadap saya gitu. Ya mungkin murid-murid yang lain juga merasa sih. Itu sih Pak. Mbak Intan ini berarti sering merasa tidak percaya diri. Kalau percaya diri saya percaya diri aja sih Pak gitu. Tapi kayak memang belakangan ini tuh kayak lebih diem aja dan itu mengganggu banget Pak. Mengganggu sekali aktivitas sekolah saya. Maka dari itu saya di sini ingin mendapatkan gimana caranya saya tuh karena setiap kali saya tuh mau ngomong itu tuh saya tuh kayak kepikiran bahwa apa yang saya omongin tuh bakal diketawain gitu. Jadi kayak saya tuh milih ya udahlah diam aja daripada salah dan diketawain gitu. Jadi hal itu yang mau saya hilangin, pikiran itu yang ingin saya hilangin, dan saya ingin berpikiran positif kembali gitu. Oke. Kabar seperti Gimana Pak? sebentar ya Intan. Oke. Mungkin Mbak Intan bisa mulai berbicara di depan. Mungkin jangan takut kalau Mbak Intan ini bakal diketawain sama teman Mbak Intan. Bapak yakin Mbak Intan bisa melakukan itu semua? Iya Pak. Lalu untuk itu saya harus mulai dari mana ya Pak? Karena saya bingung harus mulai dari mana dan harus memulai dengan apa kayak gitu. Mungkin mulai dari ngobrol-ngobrol santai seperti itu mungkin dengan teman, dengan keluarga seperti itu. Mungkin bisa dilakukan. Oh berarti saya harus coba memulai ya Pak ya sama teman saya ya. Iya, Kayak gimana dia perlakuannya ke saya kalau saya misal ngobrol sama dia gitu ya Pak ya. iya betul. Oh ya udah Pak, nanti saya coba, tapi saya masih kayak takut Pak. Kayak takut aja gitu mau ngomong sama dia. Bapak tahu kalau Mbak Intan ini masa agak takut ya. Mungkin Mbak Intan bisa mulai dengan cara seperti minta masukan kepada teman Mbak Intan dengan keluarga agar perasaan takut ini hilang dengan berjalannya waktu. Seperti itu. Oh iya, baik Pak. Eh baik Pak, saya di sini udah punya pandangan sih Pak bahwa dari apa yang tadi saya tanya ke Bapak gitu, mulai dari mana? Baik, berarti di sini saya harus memulai dengan minta masukan dan saran gitu Pak ya. Betul. Sama teman saya yang bermasalah ini gitu Pak.
Iya betul Mbak Intan. Gitu. Tapi sebenarnya saya sudah ini sih Pak, sudah minta maaf kemarin. Bukan, kita udah saling maaf-maafan gitu Pak. Tapi saya tuh masih canggung aja gitu sama dia. Apakah si teman Mbak Intan ini punya teman dekat seperti itu? Banyak Pak, kalau dia teman dekatnya sekitar eh 5 ya Pak ya gitu. Di teman kelas itu dia 4 orang dan satunya lagi tuh di luar kelas gitu. Oke. Begitu Pak. Mungkin untuk cara untuk menghilangkan rasa canggung itu mungkin Mbak Intan bisa seperti WA dia sih kayak nanyain kabar, mungkin nanti berjalan waktu mungkin rasa canggung ini mungkin bakal hilang berjalannya waktu dengan Mbak Intan menanyakan kabar, terus kayak ngajak main ya seperti itu. Menurut Bapak seperti itu. Oh iya. Baik Pak. Eh Semoga aja ya Pak, setelah ini saya akan coba mulai dari pembiasaan saya minta saran sama teman saya ini. Karena mungkin kami juga masih saling-saling canggung ya Pak, gara-gara permasalahan ini gitu. Jadi saya pun juga canggung gitu Pak. Kalau menurut Bapak sih dengan cara itu mungkin demi sedikit rasa canggung itu mungkin akan hilang. Iya Pak. Oke Pak, saya di sini sudah kayak udah nggak overthinking lagi sih Pak. Kan tadi tuh saya tuh merasa takut ya Pak gitu buat cerita sama Bapak gitu. Tapi setelah saya cerita ya saya dapat sedikit pandangan dan saya tuh oke, aku ke depannya berarti harus seperti ini gitu. Bapak yakin Mbak Intan bisa melakukan itu semua? Bapak yakin? Mbak Intan pasti bisa. Oke Pak. Mungkin dilihat-lihat waktunya mau habis ya Mbak Intan. Mungkin kita cukupkan apabila Mbak Intan kayak merasa belum puas atau ingin bercerita lagi, mungkin Mbak Intan bisa datang lagi ke sesi konseling ini dan kita bisa melakukan perjanjian mau di mana tempatnya yang sama, jam yang sama, dan Mbak Intan nggak usah takut kalau kerahasiaan Mbak Intan bakal diketahui sama orang luar. Hanya kita berdua aja yang tahu gitu. Mungkin Bapak cukup kan ya Mbak Intan? Bapak akhir. Iya Pak, saya juga mau ada acara keluarga Pak, udah dipanggil sama keluarga saya. Baik, ya sudah Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bima. Baik, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Salam.